Selamat siang Bapak Ibu Guru dosen dan Bapak Ibu Guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Yusnari, salah satu mahasiswa PPG periode 6 tahun 2023. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan mempraktekkan pembelajaran di kelas 10 dengan materi Otoritas Jasa Keuangan. Berikut kami sajikan melalui tayangan video. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar kalian? Baik. Luar biasa gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang OJK ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Miss minta Nicole untuk berdoa. Teman-teman, mulai belajar tentang terima kasih pada Amin. Ya, terima kasih Nicole sudah berdoa buat kita semua. Hari ini Miss mau tanya, ada yang tidak masuk? Juara masa, Miss. Iya, Miss absen tidak ya? Absen ya. Ya. Anabel, Aurelia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini tentang OJK, Miss mau bertanya, kalian masih ingat tentang pembelajaran sebelumnya? Ya, kita sebelumnya belajar tentang iya, lembaga keuangan bank ya dan non bank. Ya betul, lembaga keuangan bank dan non bank. Siapa yang masih ingat lembaga keuangan bank itu apa saja? Ya. Dia sama swasta. Ini bank milik negara. Ya. Ya, itu berdasarkan kepemilikannya, ya, berdasarkan kepemilikannya. Kalau non bank, ada yang tahu non bank? Ya, semuanya bisa memberikan penggadaian, betul. Ada dana pensiun juga, ada asuransi juga, iya betul ya. Jadi kalian sudah ingat. Sebelum kita masuk pada KBM kita, Miss ingin memberikan tujuan yang kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita di sini ya, melalui kegiatan diskusi, pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis otoritas jasa keuangan dalam kehidupan sehari-hari ya, pada nanti tayangan video maupun PowerPoint secara tepat. Nah, peserta didik juga mampu mengumpulkan informasi dari tayangan video nanti ya, menyajikan dan mengevaluasi kegiatan otoritas jasa keuangan ya. Dan sebagai pelajar kalian di sini yang masih dididik, ya, kalian mempunyai karakter 5P ya, yaitu berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya, itu yang diharapkan untuk anak-anak semua ya, kalian mempunyai karakter P5. Siapa kita? Profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tepuk tangan dulu. Ini yang diharapkan pemuda ataupun pelajar, profil pelajar Pancasila mempunyai karakter seperti ini ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Miss akan memberikan pretest. Miss akan memberikan PPT yang akan di depan. Kalian silahkan menyimak atau video ilustrasi apa itu tentang OJK. Tadi sudah kalian lihat itu tadi tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Jadi sepintas dari ilustrasi video tadi, apa yang kalian lihat?
OJK itu ada sebuah lembaga atau institusi yang berperan sebagai pengawas sama pengatur dari sistem perbankan dan ekonomi Indonesia dan bergerak secara independen. Ya, betul. Tepuk tangan dulu ya. Kira-kira mengapa ya? Maksudnya di sini tadi anak-anak sudah tahu bahwa OJK itu adalah lembaga yang mengawasi bank tadi ya, bank maupun non bank. Nah, terus mengapa OJK itu berperan aktif gitu ya dalam mengawasi lembaga keuangan? Apa? Ada yang tahu? Agar sistem perbankan dan perekonomian kita secara umumnya adil, efisien, sama transparan. Jadi para investor maupun sektor-sektor perekonomian kita bisa bekerja dengan baik. Iya, betul sekali ya. Hegel, kasih tepuk tangan lagi dong. Ayo, mantap ya. Terus satu lagi pertanyaan nih Bu, Miss ya. Apa yang terjadi jika OJK tidak menindaklanjuti segala misalnya keuangan yang tidak tertib? Kira-kira kenapa? Maka bisa ada terjadinya ketidakefisienan serta ketidakadilan secara ekonomi. Kemudian kegiatan perekonomian kita bisa jadi tidak akuntabel sehingga investor makin benar untuk investasi. Iya, benar sekali ya. Jadi karena di sini juga peran OJK itu adalah melindungi konsumen ya, melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, jadi perlu sekali ada rasa kepercayaan dari investor ya, dari masyarakat juga sehingga pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia ini akan semakin maju atau berjalan ya. Baik, terima kasih Hegel ya, luar biasa ya. Yang lain juga Miss yakin luar biasa. Sekarang Miss akan melihat PPT yang akan Miss terangkan di sini tentang OJK. Di sini kita adalah mapel kita, pelajaran kita adalah ekonomi, yaitu materi yang kita pelajari ada tadi otoritas jasa keuangan, di mana ini adalah berkesinambungan dengan pembelajaran kita sebelumnya ya, dari bank, non bank sampai kepada OJK yang mempunyai otoritas untuk menindaklanjuti bank-bank maupun non-bank yang sekarang ada di Indonesia ya. Jadi sepintas OJK ini adalah lembaga tadi jasa keuangan yang membantu BI untuk memberikan suatu pengawasan bagi bank ya. Jadi memberikan pengawasan juga, pemeriksaan dan semua pengaturan akan dibantu oleh OJK ya. Nah, di sini kita lihat pengertian dari OJK itu sendiri merupakan lembaga tadi yang independen, bebas, jadi tidak ada yang mempengaruhi ya. Jadi dia berdiri sendiri, nah dan tanpa campur pihak lain ya, yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang mengatur pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan ya. Nah, apa sih tujuan OJK itu? Nah, bertujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur tadi ya, seperti disebutkan Hegel tadi, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan ya, dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat ya. Nah, seperti ini tadi ya. Jadi otoritas jasa keuangan ini dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip ya, independensi ya, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran dan transparansi ya. Nah, fungsi otoritas jasa keuangan di sini ya, dia menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Nah, tugas-tugas OJK juga di sini ya. Dia di sini mengatur dan mengawasi. Jadi mengawasi juga terhadap siapa tadi? Ya, perbankan, ya, pasar modal dan juga sektor asuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ini adalah kegiatan yang non-bank seperti itu ya, tugas kita. Apa wewenang OJK? Nah, OJK punya wewenang terhadap bank-bank maupun non-bank yang ada di Indonesia. Di sini adalah pengaturan dan pengawasan mengenai
ya, pendirian bank, pembukaan kantor bank. Nah itu OJK yang mengawasi, terus di sini mengatur juga ya. Nah yang kedua, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank. OJK juga berperan ya. Di sini dalam hal apa? Misalnya ada bank-bank yang mungkin modalnya tidak sesuai gitu ya, maksudnya aliran dananya tidak akuntabel gitu, sehingga bisa dilikuidasi ya. Terus bisa juga di rentabilitas atau solvabilitas, kualitas asetnya, rasio kecukupan, modal minimum, sistem informasi debitur, pengujian kredit, dan standar akuntansi bank ya. Nah, terus yang ketiga adalah pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank ya, seperti apa? Misalnya manajemen risiko. Jadi ada bank yang menawarkan sesuatu investasi misalnya, dia tidak memberikan informasi tentang manajemen risiko. Sebenarnya semua itu ada resikonya gitu ya. Nah, coba kita lanjut dulu ya. Terus tata kelola bank juga, prinsip mengenal nasabah dan anti pencurian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Nah, ini adalah salah satu yang memang juga tadi wewenang OJK untuk melihat hal seperti ini terhadap bank. Yang terakhir, yang keempat adalah pemeriksaan bank ya. Nah, adapun di sini ada asas-asas OJK. Asas OJK adalah asas independensi, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas, asas integritas, asas akuntabilitas. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya tentang OJK? Ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk pada langkah-langkah kita selanjutnya adalah tadi sudah pada orientasi masalah. Sekarang kita pengorganisasian, kita masuk dalam kelompok ya. Kita akan membentuk kelompok dan kalian nanti akan diberikan suatu masalah yang ada di dalam suatu YouTube gitu ya. Jadi kalian pahami dan mengerti ya. Nanti kalian berkolaborasi bersama-sama, mendiskusikan hal itu pada teman-teman kalian, dan di situ ada pertanyaan dan kalian juga jawab seperti yang sudah Miss berikan ya. Kita akan melihat LKPD. Ibu Miss akan memberikan LKPD-nya. Seperti ini, seperti sebelumnya ya. Kalian akan di sini. Kita beri waktu nanti 5 menit atau 2 menit atau 10 menit ya. Semua sudah harus selesai. Dan setiap kelompok harus ada yang bertanya. Jadi tidak ada yang bertanya. Satu kelompok satu pertanyaan pada temannya ya. Kelompok 4 dulu mempresentasikan, kasih tepuk tangan dulu. Selamat pagi Mrs. dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Natali, saya Mary, Dan Edo. kami di sini akan mempresentasikan mengenai otoritas jasa keuangan dan akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang telah dibuat.
Pada pertanyaan pertama, yaitu apa yang kalian lakukan jika bank menawarkan bunga deposito besar? Jelaskan. Jawabannya, jika sebuah bank menawarkan bunga besar, pastikan untuk membaca semua persyaratan dan ketentuannya dengan teliti sebelum membuat keputusan. Perhatikan juga apakah ada biaya tersembunyi atau risiko yang perlu ditimbangkan. Jangan ragu untuk bertanya kepada petugas bank untuk mendapatkan klarifikasi yang lebih lanjut. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana ketentuan bunga yang diberikan? Apakah OJK akan ditindaklanjuti? Suaranya mulai keras. Nah, untuk itu kita bisa jawab dengan ketentuan bunga yang diberikan oleh bank itu biasanya diatur sama si OJK-nya. Di Indonesia, jika Anda memiliki kekhawatiran atau menemui ketidakjelasan terkait ketentuan bank, ketentuan bunga itu, sebaiknya laporin aja ke OJK-nya. Soalnya OJK ini memiliki peran pengawasan atau dan regulasi terhadap lembaga keuangan, termasuk di sisi bank, dan dapat menindaklanjuti pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Anda dapat menghubungi OJK dan mengunjungi situs web mereka untuk informasi lebih lanjut. oke, untuk berikutnya mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, silakan. Kelompok 2 ya tadi ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 bertanya. Kelompok 3 mau bertanya. Silakan kelompok 3 bertanya. Jadi kelompok 2 dulu. Tadi kan sudah dijawab. Ada sebenarnya. Oke, untuk pertanyaan ditampung dulu ya. Pertanyaan kelompok 3. Ini sebagai nama kenapa sih mau berani menawarkan kode deposito ini kepada nasabah? Kenapa bang berani? Menawarkan kode deposito ini kepada nasabah. Oke, mungkin aku bisa jawab dari yang tadi pertanyaan kenapa cara mengatasi bunga yang besar yang diberikan. Nah, itu kita bisa dengan negosiasi dengan bank. Kita bisa ngajuin permintaan penurunan suku bunga kepada bank. Nah, beberapa bank mungkin bersedia kita bernegosiasi, terutama jika kita nasabah yang baik. Nah, kedua itu kita bisa refinansiasi kredit. Itu maksudnya adalah kita pertimbangkan opsi kredit. Nah, kita bisa mencari bank lain juga untuk menawarkan suku yang mungkin lebih rendah dan cocok sama kita. Nah, dengan cara mentransfer saldo kreditnya. Nah, untuk tadi pertanyaannya kenapa bank berani ngasih bunga deposito yang tinggi? Nah, bank itu berani memberi bunga deposito yang tinggi karena pertama itu uang deposito kita itu sebagai sumber dana para bank. Bank itu menggunakan dana dari deposito kita untuk keperluan permodalan atau memberi pinjaman kepada nasabah lain. Dengan menawarkan bunga yang lebih tinggi, bank dapat menarik lebih banyak dana dari masyarakat. Dan yang kedua, itu persaingan di pasar. Persaingan antara bank mendorong mereka untuk menawarkan kondisi yang lebih menarik, masuk bunga deposito yang tinggi guna menarik perhatian nasabah potensial. Mungkin segitu dulu. Mungkin ada yang masih mau bertanya. Oke, kasih tepuk tangan dong. Bapak dulu. Tadi pertanyaan ini cukup menarik. Kenapa bank itu memberikan bunga yang besar tadi ya? Terus yang kelompok 2 tadi, kenapa sih
bunga apa bank memberikan bunga besar bersama ya tadi ada sama. Oh, cara mengatasi. Oh, oke. Nah, baik. Miss akan memberikan kesimpulan dari ini ya. Jadi kenapa tadi bunga bank memberikan bunga yang besar. Seperti yang kita pelajari tadi kan ada OJK. OJK kan tadi Otoritas Jasa Keuangan. Mereka mempunyai ketentuan suku bunga yang paling tinggi itu berapa sih yang diberikan kepada nasabah untuk deposito ya. Jadi ada aturan-aturannya. Kalau misalnya bank itu berani melanggar gitu ya, berani lebih tinggi lagi mungkin karena mungkin berdasarkan kepercayaan dan tahu dari debitur dan ini banyak pinjamannya atau bagaimana ya. Nah itu tidak menjadi jaminan lagi bagi OJK gitu ya. Mereka kalau seandainya nanti mereka mengalami keuangan yang tidak bagus, nah mereka bisa saja kemungkinan bisa dibisi gitu ya. Dan kalau yang tadi dari kelompok tua, bagaimana mengatasi bunga semakin tinggi? Nah memang ya kredit itu bunganya pasti diberikan lebih tinggi bunganya karena itulah pendapatan dari bank tadi ya, dari situ gitu ya. Sedangkan tabungan itu kan seperti deposito itu seperti tabungan pinjaman dari nasabah untuk bank. Itu bunganya nggak terlalu besar, lebih besar adalah bunga di mana bank meminjamkan kepada nasabah. Jadi nasabah itu membayar lebih banyak. Karena kalau lebih sedikit, bagaimana mereka akan menghidupi, mengoperasionalkan bank mereka sendiri, gitu ya. Operasional banknya dan dari mana pendapatannya kalau bunganya tidak besar seperti itu. Ya, tapi ini juga harus sesuai dengan ketentuan dari OJK. Ya, jadi di situ ada lembaga yang memang khusus, di situ mengawasi, memantau bagaimana bank itu beroperasi, memberikan kredit maupun mendapatkan pinjaman-pinjaman dari nasabah, tabungan gitu ya. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, baik, kita berikan tepuk tangan dulu buat teman-teman. Satu kelompok 3 dan 4 siap-siap bertanya. Selamat siang teman-teman. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau singkat dengan OJK. Di dalam anggota ini ada Chelsea, Lydia, ada Cadel, dan ada Nicole. Sebelum masuk ke beberapa pertanyaan yang telah tadi diajukan, mari kita masuk ke pembahasan terlebih dahulu teman-teman semua. Jadi tadi kita menyaksikan video tentang kredit Techfin. Nah, sebelum masuk ke pertanyaannya, kita bahas dulu yuk kredit Techfin itu apa sih? Kredit Techfin adalah suatu jasa keuangan yang berguna untuk mengajukan kredit melalui peran ponsel yang biasanya mengizinkan untuk mengakses data melalui data pribadi, nomor telepon, alamat email. Dan saat ini terdapat 50 kasus tentang kredit Techfin yang telah terlapor ya teman-teman. Jadi di Indonesia terdapat 63 perusahaan Techfin yang diizinkan oleh OJK dan sisanya ada perusahaan yang tidak diizinkan oleh OJK. Dan untuk meneliti lanjut tentang masalah Techfin ini, OJK mengajukan nomor telepon 157 bagi masyarakat yang ingin mengajukan layanan atau gangguan mengenai kredit Techfin sendiri. Pertanyaan pertama itu dari tayangan video, mengapa ada jasa keuangan? Yang pertama itu mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lanjut untuk pertanyaan kedua adalah bagaimana OJK menangani permasalahan tersebut. Nah, cara OJK menangani permasalahan tersebut adalah dengan mewujudkan OJK ini sebagai tempat aduan untuk para rakyat jika ada masalah kredit dengan menghubungi kontak 157 yang sudah disinggung tadi di pembahasan. Nah, kontak 157 ini ditangani oleh sektor perlindungan konsumen, jadi sudah pasti dijamin keamanannya oleh OJK sendiri. Lalu pihak OJK juga terus berkoordinasi dengan asosiasi agar tetap dalam peraturan. Nah, mungkin dari kalian bertanya, kontak 157 seperti apa sih? Nah, kalian juga bisa buka Instagram kalian dan ketik username kontak 157. Itu akan langsung terhubung dengan pelayanan konsumen dan pengaduan OJK. Jadi, kalau seandainya kalian ada masalah di asuransi, masalah di bank, kalian bisa tinggal menghubungin Instagram dari kontak 157
OJK ini adalah akun resmi yang dibuat oleh OJK untuk menangani setiap layanan konsumen, model aduan, dan yang lainnya. Oke, terima kasih dari kami atas pertanyaan. Sama itu kan tadi seperti dituntut si OJK itu punya akun resmian ditangkap. Nah, kalau itu kan ada sekarang aku mau follow nih tadi. Twitter atau X? Adanya X kan ya sekarang? Sama aja. Tunggu sebentar. Kita lihat dulu X. Mungkin untuk saat ini nama tempat di Twitter atau pada akun X ada namanya Otoritas Jasa Keuangan OJK Indonesia. Bisa mungkin dicek terlebih dahulu. Silakan. Juga ya. Apa tadi namanya otoritas? Langsung OJK Indonesia. Semuanya tulisannya huruf kecil ya. Oh iya, OJK Indonesia ya. Yes. Betul. Pertanyaan kelompok 4 tadi. Jadi udah pertanyaan tadi. Oke, sekarang kelompok 1 ya. Kelompok 3 ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan dari kelompok 3 kalau yang bertanya. Ada mana? Ya, silakan. Vintage dan pinjol itu Apa? Vintage dan pinjol itu sama. Fintech. Ya, vintage dan Techfin pinjol. maksudnya. Oke. Techfin dengan pinjol. Karena Techfin ini untuk pinjol ini adalah salah satu jenis fintech yang paling awal berkembang di Asia. Nah, jadi kalau ditanya apakah pinjol termasuk fintech, ya tetap masuk. Pinjol. Kenapa? Iya, Pinjol justru masuk. Boleh, silakan. Kalau misalnya kita pinjam uang, terus akhirnya kita nggak bisa bayar. Ya itu biasanya udah ada perjanjiannya di awalnya. Pasti kalau minjem uang itu pasti udah ada perjanjian. Biasanya kalau kita minjem uang nih, minta KTP, minta apa, karena emang harus dijamin. Kalau ini bisa dipinjam ya? Kalau nggak apa namanya, nggak bayar gitu. Kalau nggak bisa bayar. Kalau bisa dibayar, palingan ada biasanya waktu awal kita kasih jaminan. Palingan jaminan tuh disita. Contohnya rumah, disita. Kan nah, untuk harga barang pastinya pihak yang memberikan pinjol ini pasti memikirkan ya, apa barang yang bisa turun karena inflasi, apa barang yang bisa naik terus walaupun ada inflasi. Ini kan ada pinjol negara. Nah, kenapa? Karena negara nggak pinjam ke dia aja. Kan nggak bisa dibalikin, kan ilegal. Yang ada di negara. Ini fungsinya. Kan nggak bisa. Maksudnya Langsung aja ya. Nah, nih. Kita sama-sama sama-sama mengevaluasi dari pertanyaan-pertanyaan ya. Bagus sekali pertanyaan kalian tadi ya. Jadi kita kan ya. Kita juga nanya. Twitternya ada nggak OJK? Ini sendiri belum. Ya oke. Kalian jadi lebih tahu tentang OJK ya. Jadi jangan sekali-sekali maksudnya menginvestasikan uang kalian tanpa kalian tahu bahwa investasi yang kalian lakukan itu atau nama investasinya itu sudah terdaftar atau belum di OJK, gitu ya. Nah, sudah terdaftar atau belum? Kalau belum, jangan kita berani karena nanti begitu uang kita hilang tidak akan bisa dijamin, ya. Tidak akan bisa dijamin kembali gitu. Karena yang bertanggung jawab kan dana yang kamu investasikan itu, gitu ya. Mungkin badan apa misalnya gitu yang memberikan kalian penawaran itu. Ya, jadi hati-hati dengan iming-iming yang mereka berikan gitu ya. Baik itu bisa bunga yang besar, tidak ada tidak ada jaminan. Nah, terus nanti juga
pembayarannya juga cepat. Nah itu hati-hati sekali. Kalian perlu mencari melihat investasi itu ya dia sudah terdaftar atau belum di OJK. Gitu ya. Terus resiko-resiko yang ada juga kalian harus tahu apa resikonya kalau kalian menyimpan uang gitu ya. Jadi tidak sembarangan hanya dengan diiming-imingin ya yang baik-baiknya saja tanpa kalian tahu detailnya gitu ya. Bahwa ada beberapa ketentuan yang harus kalian ketahui. Nah, di sini kalau Miss mau infokan ya, apa sih badan apa yang mungkin membuat kalian kira-kira dana uang kalian lebih aman ya? Misalnya seperti deposito itu udah jelas ya. Terus reksadana, reksadana itu seperti apa sih? Saham maupun obligasi. Nah itu sudah jelas gitu ya. Terus ada lagi misalnya menggadaian, mengembang, dan mereka sudah terdana di OJK. Jadi kalau ya mungkin ada kripto tadi ya. Itu ini masuk ke OJK dari kripto. nah itu ya kan jadi hati-hati sekali ya. Jadi ini adalah pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan dari diskusi ya. Ada lagi yang mau bertanya atau yang kurang jelas? Bisa boleh bertanya lagi? Bro, sudah? Oke, kalau begitu terima kasih kelompok 1 ya. Luar biasa kalian semua. Kita akan bersama-sama tadi ya menyimpulkan dari semua pembelajaran yang sudah anak-anak sudah lalui tadi ya, yang sudah ada tahap-tahapnya kalian orientasi pada masalah, terus kita membagi kelompok untuk kalian berkolaborasi ya, terus kalian juga menyajikan, memberikan mengumpulkan informasi bersama teman-teman ya, dan setelah itu tadi presentasi, dan sekarang terakhir kita harus evaluasinya tadi ya, kita bisa mengambilkan kesimpulan dari semua pembelajaran hari ini ya. Ini kalau anak-anak tahu ini adalah model pembelajaran namanya itu problem based learning ya, yang kita sebelumnya pertama kali itu adalah project based learning juga. Jadi kalau project itu kalian menghasilkan kemarin ya, menghasilkan satu produk, sekarang adalah berorientasi pada masalah yang sudah kalian tadi lihat dari melalui tayangan YouTube dengan benar ya. Oke, kita mau melihat kesimpulan yang kita bisa lihat dari OJK itu sendiri. Nah, ini tadi ya. Jadi lembaga jasa keuangan yang di sini adalah tadi kita sudah sebelumnya tadi ada bank, non-bank, dan sekarang OJK. Dan kita lihat di sini ini tadi ya, jadi otoritas jasa keuangan tadi adalah sebuah lembaga ya independen tadi tanpa campur tangan pihak lain, jadi dia berdiri sendiri yang punya fungsi dan tugas dan wewenang tadi. Jadi mereka apapun yang dilakukan oleh bank karena mereka punya tugas, punya fungsi dan wewenang yang sudah diatur, mereka harus melakukannya ya. Dan baik itu juga pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan itu mereka lakukan ya. Di sini sektor yang mereka lakukan itu di mana? Di bank tadi ya, pasar modal maupun sektor non bank seperti tadi ada asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan. Nah, terus ada juga tadi yang pinjol segala macam itu kan di luar OJK ya, karena mereka tidak terdaftar. Nah, di sini tadi fungsi dan tugasnya tadi itu ya tadi sistemnya pengaturan ya, pengaturan, pengawasan yang terintegrasi ya terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Ya. Nah, tadi pengaturan dan pengawasannya tadi sudah terlihat juga di pengertian tadi ya, ya di sini ada di bank, pasar modal maupun non bank. Nah, wewenang OJK tadi di sini tadi ya melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal dan industri dan industri keuangan ya, non-bank, terus juga memberikan atau mencabut izin usaha ya, jadi bisa dicabut usahanya kalau memang tidak memenuhi persyaratan untuk memberikan kredit ataupun pinjaman ya. Juga langsung lihat. Nah, tadi ya, jadi persetujuan penetapan barang juga bisa dilakukan oleh OJK terhadap bank, pasar modal maupun non-bank. Terus memberikan perintah tertulis juga kepada lembaga jasa keuangan ya,
dan menunjuk pengelola statuter di sini, dan menetapkan juga sanksi administratif apabila memang tidak memenuhi ketentuan. Sampai di sini ada yang mau bertanya lagi? Tapi paham itu sanksi administratif itu atas dasar apa? Menetapkan sanksi administratif itu kan berarti ya ketentuan mereka tadi menyalahi aturan tadi ya. Jadi tadi seperti tidak ada perizinan, ya kan? Tidak ada perizinan seperti itu. Mungkin juga memberikan suku bunga yang besar, gitu kan, tanpa standar yang sudah diketahui oleh kita. Oke, terima kasih. Nah, sudah selesai. Ini tetap Miss akan berikan tes. Tadi kan pretest, sekarang post test. Post testnya silakan. Tadi siapa Miss sudah kirim tadi ya? Post testnya kalau nggak salah, silakan dikerjakan sekarang di post testnya. Kalau post testnya sudah, sekarang ada sumatifnya ya. Silakan kalian mengerjakan sumatifnya, misalkan berganti-gantian. Ini sekarang sumatif. Sumatif itu tes dari hasil pembelajaran kalian dari awal sampai akhir. Ya, tadi kalau pretest tadi kan karena awal belum mengetahui. Pretest sama sumatif langsung kalian kerjakan ya. Ya tadi Miss juga kasih lembar penilaian diri ya. Jadi silakan diisi penilaian diri kalian sendiri merasa bagaimana untuk pembelajaran hari ini ya. KBM kita yang kita lakukan hari ini berlangsung, apa yang kalian nilai di situ untuk diri kalian sendiri ya. Jadi tolong di checklist ataupun dikasih angka ya. Kalian bisa menyelesaikannya dan kita akan refleksi dari hasil KBM kita hari ini ya. Apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik? Bisa. Coba yang lebih keras lagi. Apakah kalian bisa mempelajari pelajaran ini dengan baik? Bisa. Ya, baik. Sekarang karena sudah selesai pembelajaran kita, masih belum paham, nanti tetap terus belajar kalian ya, tetap terus semangat, karena semangat yang dari kalian itu akan menumbuhkan rasa keingintahuan, kemauan, kerja keras ya, yang membuat kalian menjadi lebih maju ya. Baik, terima kasih buat hari ini pembelajaran kita. Sekarang kita tutup di dalam doa. Miss minta tadi Hegel untuk berdoa menutup proses KBM kita. Silakan ke depan. Untuk penutup kita mau berdiri ya, kita mau berdiri. Kemarin sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu yuk. Yesus, terima kasih atas engkau, atas hari ini dari siang hari ini ya. Sekarang kami akan keluar ke rumah masing-masing. Tolong berkati setiap orang di ruangan ini agar dapat pulang ke rumah mereka masing-masing dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.